Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, keberkahan, kesehatan kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti ini. Teman-teman semua dan netizen-netizen yang saya cintai karena Allah, dan semoga kita juga bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Dampak Penggunaan Media Sosial pada Era Kemajuan Teknologi. Media sosial pada zaman sekarang sepertinya sudah menjadi kebutuhan bagi manusia, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penggunaan media sosial ini menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Namun, kembali lagi, penggunaannya dan pemanfaatannya tergantung dari tujuan dan kekuatan iman orang yang memegang benda tersebut. Dari dampak positif, media sosial digunakan sebagai media komunikasi kepada kerabat, kepada teman, kepada saudara, dan bahkan orang lain. Media sosial juga dimanfaatkan pada bidang-bidang tertentu, seperti bidang pemasaran, bidang bisnis, dan bidang pendidikan. Seperti yang sedang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini, media sosial dimanfaatkan pada bidang pendidikan, yaitu media sosial dijadikan sebagai media penghubung dan media pembelajaran dari guru ke siswa, mahasiswa ke dosen, ataupun sebaliknya. Kemudian tidak dipungkiri, media sosial juga dijadikan sebagai jalan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, menyampaikan akidah yang benar, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan menyampaikan nilai-nilai agama, dan seterusnya. Kata Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka Allah akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah sekalipun, maka Allah pula akan melihatnya. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa sekecil apapun jika kita melakukan perbuatan baik, maka Allah akan melihatnya, malaikat akan mencatatnya dan menjadi pahala untuk kita. Namun sebaliknya, jika yang kita kerjakan adalah perbuatan yang buruk, maka Allah akan melihatnya, malaikat akan mencatatnya dan menjadi dosa yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, dampak negatif. Kalau kita lihat, tidak sedikit efek buruk yang ditimbulkan dari media sosial yang telah menyebabkan kerusakan pada diri kita, terutama pada kerabat, pada keluarga, tetangga, bahkan orang lain. Dapat kita lihat sekarang kita hidup di zaman di mana semua orang bebas mengakses informasi dan menyebarkan informasi. Siapapun bisa menyebarkan informasi dan siapapun bisa mengakses informasi. Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah
Semua orang bebas untuk menulis, bahkan bukan hanya sekedar tulisan, melainkan bisa berupa ucapan dan bahkan bisa berupa bentuk video sekalipun. Mau itu dari makhluk yang jahat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sekalipun, atau bahkan makhluk yang paling soleh, mereka bebas untuk menyebarkan informasi sekehendaknya. Siapapun bisa mengaksesnya. Ini yang berbahaya, ini yang sangat buruk. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam menonton, dalam membaca, dan menyebarkan. Lebih lagi, kalau ada yang namanya amal jariah, namun jangan lupa, di sana juga ada yang namanya dosa jariah. Ketika yang kita kerjakan itu berupa kemaksiatan, kita menyebarkan hoax, maka ini termasuk daripada dosa jariah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak manusia kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia pada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hendaknya kita dapat memilih perbuatan yang baik dan yang buruk dalam penggunaan media sosial, sehingga tidak meresahkan orang-orang di sekitar kita dan tidak merugikan diri kita sendiri. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan dan kehilapan semua datangnya dari saya, dan kebenaran dan yang maha benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.